Para mahasiswa sekalian, sekarang kita membahas tentang gambaran umum dari sistem administrasi kepolisian. Hal ini penting karena beberapa hal. Pertama, ini menjadi tonggak bagi penyampaian materi administrasi kepolisian selanjutnya. Kedua, materi ini memberikan wacana tentang keunikan dan perbedaan sistem administrasi kepolisian dibandingkan dengan sistem administrasi lembaga lainnya. 3. Selama ini ada kekeliruan penyampaian submateri sistem administrasi kepolisian karena submateri yang disampaikan adalah submateri sistem administrasi swasta atau perusahaan atau lembaga pemerintahan yang bukan submateri dari administrasi kepolisian, sehingga mahasiswa mendapatkan pengetahuan yang tidak dapat diterapkan dalam operasional dan manajemen kepolisian. Pertama, perlu disampaikan beberapa pandangan pakar tentang apa itu administrasi secara umum. Dari beberapa pakar seperti William Leffingwell dan Edwin Robinson, George Terry, Sondang P. Sigian, Arthur Greger, Ulbert, W.H. Evan, yang kesemuanya memiliki pandangan berbeda tentang administrasi. Ada yang melihat administrasi lebih luas dari manajemen dan ada yang sebaliknya. Ada yang melihat administrasi dari perspektif profit dan ada yang melihatnya sebagai non-profit. Ada yang melihat administrasi dari unsur manajemen seperti man, money, material, and method. Tetapi ada juga yang melihat administrasi dari operasional metode seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengontrolan. Kita tidak perlu menyalahkan dan membenarkannya karena semua pakar berangkat dari perspektif berbeda yang membangun teorinya masing-masing. Meskipun kita tidak perlu menyalahkan dan membenarkan pandangan pakar tersebut, tetapi ada satu benang merah yang dapat kita petik dari pemikiran mereka, bahwa administrasi ataupun manajemen adalah sebuah kerangka kerja. Sehingga administrasi atau manajemen dapat kita katakan dalam bahasa yang ringan sebagai cara mengelola atau tata kelola. Poin lain yang dapat kita petik adalah bahwa sistem administrasi ataupun manajemen memerlukan wadahnya, yaitu organisasi, tata usaha, dan tempat kerja atau kantor. Dalam konteks mata kuliah sistem administrasi kepolisian, kita fokus kepada administrasi. Ada perbedaan penting antara administrasi dan sistem administrasi, seperti tergambar dalam slide. Administrasi dapat dikatakan lebih sempit dari sistem administrasi. Bahkan administrasi dapat dikatakan bagian pendukung dari manajemen dengan kegiatan seperti catat-mencatat, natulensi, distribusi surat-surat, pengeluaran nota keluar masuk barang, dan sebagainya. Sedangkan sistem administrasi sangat luas, melingkupi manajemen, baik manajemen operasional maupun manajemen yang bersifat pembinaan, yang di perusahaan disebut sebagai manajemen administrasi. Terdapat berbagai model sistem administrasi di dunia. Salah satu adalah model birokrasi, yang menerangkan adanya hierarki dan spesialisasi aturan yang ketat seperti disiplin dan etika. Model sistem administrasi ini cenderung dipergunakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentu ada kelebihan dan kekurangan dalam setiap model sistem administrasi, termasuk pada sistem administrasi yang menggunakan model birokrasi ini. Model sistem administrasi lainnya adalah model neo-Weberian. Model ini menyesuaikan diri dengan perkembangan situasi dan kondisi yang dihadapi oleh organisasi. Kesulitan dalam penerapan model ini adalah eksistensi sumber daya manusia yang berkualitas, profesional, dan integritas tinggi yang belum terpenuhi sepenuhnya oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penggunaan model neo-Weberian mungkin akan berakibat maladministrasi, karena model ini memberikan porsi yang sangat luas untuk diskresi kepolisian. Model sistem administrasi lainnya adalah model New Public Management
Model ini mengakibatkan sistem administrasi dikelola seperti mengelola perusahaan swasta atau organisasi private, sehingga tidak dapat diterapkan di Polri yang merupakan suborganisasi negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan merupakan suborganisasi pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Dewasa ini, beberapa materi yang disampaikan kepada mahasiswa kepolisian banyak yang berkiblat pada sistem administrasi dengan model New Public Management ini. Padahal Polri merupakan organisasi atau lembaga negara dan pemerintah untuk pelayanan publik, bukan lembaga bisnis. Model sistem administrasi lainnya adalah model New Public Service yang menekankan pada nilai-nilai publik seperti keadilan, kesejahteraan, dan kepentingan bersama. Artinya model ini lebih tepat dipergunakan oleh organisasi kepolisian yang bersifat sosialis atau disebut dengan kepolisian nasional, sedangkan Polri adalah kepolisian negara. Untuk memahami konteks ini secara mendalam, disarankan mahasiswa memperdalam pemahaman tentang perbedaan diksi state dan diksi nation. Oke, sebagai tugas, mahasiswa agar membuat satu tulisan yang menjelaskan kenapa Polri mempunyai label negara, sedangkan BNPT atau TNI atau BNPB punya label nasional, nation. Oke, tugas agar dikumpulkan di akhir bulan melalui ketua kelas. Sekarang kita berangkat kepada pembahasan sistem administrasi negara Republik Indonesia sebagai acuan dari sistem administrasi berbagai institusi di negara Indonesia. Negara Indonesia mempergunakan 3 model sistem administrasi secara bersamaan dalam pengelolaan negara Indonesia, yaitu model administrasi negara terpusat, model administrasi negara desentralisasi, dan model administrasi negara integrasi. Ketiga model ini saling melengkapi dan saling memperkuat, sehingga pada level pengelolaan negara tidak lagi dapat dipisahkan dan kesemuanya disebut dengan model administrasi negara. 3 model sistem administrasi pengelolaan negara Republik Indonesia yang kita sebut sebagai model administrasi negara tersebut kemudian menjadi mengalir dan diakomodir oleh berbagai kementerian, lembaga, instansi pemerintah, instansi swasta, baik swasta total maupun swasta pemerintah seperti BUMN, menjadi 2 model, yaitu model administrasi publik yang dioperasionalkan oleh berbagai lembaga pemerintah dengan modifikasi dan penyesuaian-penyesuaian lainnya, sehingga di sana efektivitas lebih utama daripada efisiensi. Kemudian ada model administrasi bisnis yang tentunya dengan modifikasi dan penyesuaian lainnya agar dapat sinkron dengan dunia bisnis global. Sehingga di sini efisiensi lebih utama daripada efektivitas. Polri sebagai lembaga negara yang mengandung model administrasi publik yang dapat dikaji dari pemikiran Michael Foucault dan Philip von Hornig tentang polisi sebagai bagian dari administrasi negara. Sistem administrasi kepolisian memiliki perspektif bahwa efektivitas lebih utama daripada efisiensi, karenanya menempatkan manajemen sebagai sub dari sistem administrasi kepolisian. Dan dalam sistem administrasi kepolisian terdapat manajemen operasional kepolisian dan manajemen pembinaan kepolisian. Konteks sumber daya manusia Polri merupakan sub manajemen pembinaan kepolisian. Dalam operasionalnya, manajemen operasional kepolisian dan manajemen pembinaan kepolisian didukung oleh administrasi dalam arti sempit. Dari pembahasan sebelumnya sampai pada titik ini akhirnya membentuk sebuah karakter atau identitas dasar dari administrasi kepolisian, yaitu sebagai bagian dari sistem administrasi negara yang tersentralisasi
desentralisasi, terpusat, dan terintegrasi, serta model administrasi publik di mana efektivitas lebih utama daripada efisiensi. Sekarang kita lanjutkan pembahasan dengan konteks lain, yaitu tentang style atau gaya dari administrasi di dunia. Model adalah sesuatu yang sedang populer. Dalam dunia fashion, mudah didapatkan oleh semua orang, dan dalam dunia fashion bersifat musiman, sehingga cepat sekali berubah. Model membuat orang mengikutinya disebut modis, sedangkan style adalah sesuatu yang lebih pribadi, menunjukkan karakteristik atau ciri khas seseorang dan berlaku untuk jangka waktu yang lebih panjang. Style merupakan ciptaan individu yang tidak memaksa orang lain untuk mengikutinya. Pada kepolisian, sebagai lembaga negara dan institusi pemerintahan, dinamika model dan style ini tidak gampang berubah karena dia terikat dengan konstitusi. Perubahan model dan style dalam kepolisian hanya dapat terjadi disebabkan oleh adanya perubahan konstitusi. Banyak style dari sistem administrasi kepolisian di dunia. Di antaranya ada sistem administrasi kepolisian Asian Style yang mengedepankan prinsip budaya, dan ada sistem administrasi kepolisian African Style yang mengedepankan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Kemudian ada sistem administrasi kepolisian Common Style yang mengedepankan prinsip liberalisme, dan ada sistem administrasi kepolisian Scandinavian Style yang mengedepankan dialog atau komunikasi dan interaksi dengan masyarakat. Selanjutnya ada sistem administrasi kepolisian English Style yang mengedepankan prinsip dukungan masyarakat, dan ada sistem administrasi kepolisian Continental Style yang mengedepankan hukum atau hukum sebagai panglima. Gabungan kedua style ini sepertinya menjadi style dari sistem administrasi kepolisian negara Republik Indonesia, karena dia membutuhkan dukungan masyarakat untuk melakukan penegakan hukum terhadap masyarakat. Dari pembahasan sebelumnya sampai pada titik ini, akhirnya membentuk sebuah karakter atau identitas dasar dari administrasi kepolisian, yaitu sebagai bagian dari sistem administrasi negara, baik itu desentralisasi, terpusat, terintegrasi, serta model administrasi publik, di mana efektivitas lebih utama daripada efisiensi, dengan integrasi English Style, Continental Style, karena perlu kerjasama dan dukungan rakyat, tetapi dipersenjatai untuk menegakkan hukum terhadap rakyat. Dari pembahasan tentang model dan style dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan tentang sistem administrasi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sistem administrasi Kepolisian Negara Republik Indonesia mengalami beberapa kali perubahan karena adanya perubahan strategik, karena dinamika politik global dan sebagainya. Untuk imajinasi positif, maka dalam penjelasan tentang sejarah Polri selalu dimulai dengan pasukan Bayangkara, yaitu tentara sekaligus penegak hukum yang dipimpin oleh Patih Gajah Mada pada zaman Kerajaan Majapahit dengan Raja Hayam Wuruk. Karena itulah polisi militer dari TNI dan Polri sama-sama memiliki patung Gajah Mada. Padahal jika dikaji lebih jauh, sangat jelas bahwa pasukan Bayangkara serupa dengan Carabinieri atau Gendarmeri di Italia, atau sama dengan Brigade Mobil Polri. Dalam sejarah kepolisian, pembahasan selalu loncat dari zaman Gajah Mada langsung pada zaman revolusi, di mana terbentuk Lembaga Kepolisian Negara pada tanggal 19 Agustus 45. Padahal di antara itu terdapat sejarah kelam sistem administrasi kepolisian, yaitu sebagai alat penguasa dan pasukan polisi dari tuan tanah kolonialisme. Pasca masa revolusi, yaitu masa Orde Lama, sistem administrasi kepolisian Negara Republik Indonesia mengalami perubahan
menjadi sistem administrasi paramiliter karena kepolisian menjadi bagian dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sehingga terlibat dalam berbagai operasi militer. Pasca masa Orde Lama, yaitu masa Orde Baru, sistem administrasi kepolisian tetap memakai sistem administrasi paramiliter, tetapi dengan otonomi yang lebih besar. Pada tahun 1997, Polri menyusun Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 untuk menata sistem administrasi kepolisian dan konsolidasi Polri agar lebih otonom dan mandiri. Meskipun tetap menjadi bagian dari ABRI, penataan sistem administrasi kepolisian belum selesai. Terjadi gejolak reformasi sebagai antiklimaks dari masa Orde Baru. Masuk masa reformasi pada tahun 1998, Polri dipisahkan dari TNI dan mulai menata sistem administrasinya secara mandiri. Pada masa ini, sistem administrasi kepolisian menghadapi masalah internal dan eksternal, sehingga bisa kita katakan bahwa sistem administrasi kepolisian pada saat itu berada dalam masa transisi. Selanjutnya, masa reformasi membawa perubahan besar kepada sistem administrasi kepolisian dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sehingga sistem administrasi kepolisian memiliki identitas dan karakteristik seperti saat ini, yaitu sebagai dari sistem administrasi negara, serta model administrasi publik dengan gaya yang merupakan integrasi antara English style, continental style, karena perlu kerjasama dan dukungan rakyat tetapi dipersenjatai untuk menegakkan hukum terhadap rakyat. Perlu dicatat bahwa identitas dan karakteristik kepolisian negara Republik Indonesia berbeda dalam definisi maupun tujuan dan fokusnya dengan sistem administrasi pemerintahan, lembaga negara dan badan usaha milik negara, serta berbeda dengan sistem administrasi swasta seperti tertayang pada slide saat ini. Sebagai gambaran umum dari perspektif yuridis formal, ya, di atas ini adalah periode perjalanan sistem administrasi kepolisian berdasarkan alas yuridis normatif. Dari perspektif hukum terlihat jelas sekali terdapat perubahan sistem administrasi kepolisian dari bersifat eksklusif menjadi inklusif. Tetapi kita tidak tahu dan masih memerlukan penelitian lebih jauh apakah secara mindset hal itu terjadi juga pada konteks empiris pelaksanaan tugas-tugas kepolisian. Sebuah pertanyaan bagaimana konteks yuridis normatif menata sistem administrasi kepolisian itu dapat terlihat dari berbagai klausul pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Pada kelompok klausul pasal yang ada di dalam slide sekarang ini, jelas sekali bahwa sistem administrasi kepolisian adalah subsistem administrasi negara dan subsistem administrasi pemerintahan. Kemudian pada kelompok klausul pasal ini terlihat bahwa jelas sekali sistem administrasi kepolisian memiliki karakter otonom, terintegrasi, dan terdistribusi. Selanjutnya pada kelompok klausul pasal yang tertayang pada slide saat ini, jelas bahwa sistem administrasi kepolisian memiliki karakter sebagai lembaga pelayanan publik, sehingga ada konteks kebijakan publik dan komunikasi yang harus ditata oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Di samping dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, terdapat juga Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terkait dengan sistem administrasi kepolisian, yang menunjukkan bahwa sistem administrasi kepolisian adalah civilian police.
Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sistem Manajemen dan Standar Keberhasilan Operasional Polri, terlihat adanya dimensi-dimensi penting dari sistem administrasi kepolisian sebagaimana tertuang pada slide saat ini. Secara utuh, sistem administrasi kepolisian terlihat seperti ilustrasi di dalam slide. Pada bagian yang berwarna kuning terlihat bahwa di dalam sistem administrasi kepolisian terdapat manajemen pembinaan dan manajemen operasional kepolisian. Tetapi dalam manajemen pembinaan maupun dalam manajemen operasional kepolisian terdapat administrasi kepolisian dalam arti sempit sebagai pendukungnya. Dari pembahasan-pembahasan yang sudah dilakukan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa sistem administrasi kepolisian adalah kerangka kerja kepolisian secara utuh, yang meliputi manajemen operasional kepolisian dan manajemen pembinaan kepolisian. Sistem administrasi kepolisian lebih luas daripada manajemen kepolisian, tetapi dalam manajemen kepolisian terdapat subsistem administrasi. Karena konteks ini, maka Prof. Awaludin Jamin pernah menyatakan bahwa ilmu kepolisian adalah administrasi kepolisian. Pendapat tersebut tentu dapat menjadi bahan masukan bagi mahasiswa untuk dianalisis atau untuk didukung dan menjadi salah satu pijakan dalam memahami ilmu kepolisian, tetapi dapat juga dikritik untuk menghasilkan novelty. Silahkan mana yang dipilih oleh mahasiswa. Dari pembahasan-pembahasan sebelumnya sampai pada titik ini, pada akhirnya terbentuk sebuah karakter atau identitas dasar dari administrasi kepolisian, yaitu dia sebagai bagian dari sistem administrasi negara, memiliki model administrasi publik yang lebih mengutamakan efektivitas daripada efisiensi, memiliki gabungan antara English style dan continental style. Dia adalah civilian police. Kemudian di dalam administrasi, di dalam sistem administrasi kepolisian terdapat manajemen operasional kepolisian dan manajemen pembinaan kepolisian. Para mahasiswa sekalian, kita belum selesai dalam pembahasan untuk melihat gambaran umum sistem administrasi kepolisian. Kita lanjutkan pembahasan pada konteks pembangunan kepolisian modern dan pengaruhnya pada kepolisian negara Republik Indonesia. Pembicaraan tentang kepolisian modern tidak dapat dilepaskan dari ide dan karya Sir Robert Peel yang dikenal sebagai Bapak Kepolisian Modern. Sir Robert Peel meletakkan dasar-dasar tentang kepolisian modern yang disebut dengan Peel's Principle. Terdapat banyak ide dan pemikiran dari Sir Robert Peel tentang kepolisian. Salah satunya yang tidak tertuang dalam Peel Principle pada slide di atas adalah bahwa Robert Peel pernah menyatakan, kesuksesan polisi bukan dilihat dari sibuknya dia menyelesaikan suatu perkara, tetapi dari sibuknya dia mencegah agar tidak terjadi perkara. Nah, itu menjadi pondasi dari pencegahan. Bagaimana polisi melakukan pencegahan terhadap perkara, pencegahan terhadap tindak pidana itu, atau disebut crime prevention. Oke, kita lanjutkan. Di antara Peel Principle yang tertuang pada slide, terdapat satu prinsip penting yang berpengaruh terhadap sistem administrasi kepolisian saat ini, yaitu di nomor 7 yang menyatakan polisi harus netral dan tidak
terlibat dalam politik. Polisi harus netral dan tidak terlibat dalam politik ditafsirkan sebagai polisi harus selalu menjaga hubungan yang baik dengan publik tanpa mengorbankan atau mengurangi kekuatan fisik atau material yang diperlukan untuk menjaga kekuasaan dan kewibawaan polisi, sehingga outputnya adalah polisi harus memiliki organisasi yang terstruktur, ada disiplin di sana, ada efisiensi, yang mampu menangani berbagai situasi dan tantangan yang dihadapi dalam menjalankan tugasnya. Mengharuskan polisi untuk memiliki standar pelatihan, kualifikasi, kinerja yang tinggi, serta sistem pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara jelas. Pengaruh lebih jauh dari prinsip nomor 7 tersebut terhadap sistem administrasi kepolisian adalah bahwa sistem administrasi kepolisian memiliki unsur militeristik atau sistem administrasi kuasi militer. Tentu ada kekurangan dan kelebihan dari sistem administrasi kuasi militer ini. Kelebihannya, polisi dapat beroperasi dengan cepat, tepat, terpadu dalam menangani berbagai kasus kejahatan dan gangguan keamanan. Sedangkan kekurangannya, polisi dapat menjadi terlalu otoriter, represif, tidak responsif terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Para mahasiswa sekalian, kelebihan dan kekurangan sistem administrasi kepolisian dapat dikaji lebih dalam melalui SWOT analisis seperti tergambar dalam slide. Tentu dalam kajian yang lebih mendalam dan komprehensif, mahasiswa akan dapat menemukan lebih banyak lagi fakta-fakta dan teori-teori ilmiah tentang sistem administrasi kepolisian. Sampai pada titik ini, berdasarkan pembahasan sebelumnya, kita menemukan lagi karakteristik atau identitas dasar dari administrasi kepolisian, yaitu sebagai bagian dari sistem administrasi negara. Dia model administrasi publik. Dia memiliki style yang merupakan integrasi antara English style dan Continental style. Dia adalah civilian police. Administrasi itu sistem administrasi itu lebih luas daripada manajemen, baik manajemen operasional maupun manajemen pembinaan. Sistem administrasi kepolisian adalah kuasi militer atau sistem administrasi yang dipengaruhi oleh sistem militeristik. Sebagai bahan pembelajaran untuk mahasiswa, terdapat banyak teori yang dapat dimanfaatkan untuk membantu riset tentang sistem administrasi kepolisian, di antaranya seperti tertuang di atas. Pada slide ini juga mahasiswa bisa melihat teori-teori lainnya yang dapat dipergunakan untuk mempelajari, diterapkan, membantu memahami berbagai aspek dari sistem administrasi kepolisian. Pada slide ini pun mahasiswa bisa melihat teori-teori yang dapat membantu sistem administrasi kepolisian untuk beradaptasi dengan tantangan dan peluang yang ditawarkan oleh revolusi industri 4.0, seperti peningkatan efisiensi, penggunaan data besar, dan kecerdasan buatan untuk meningkatkan operasi kepolisian. Di samping teori-teori konvensional, terdapat juga teori-teori kontemporer yang juga dapat dimanfaatkan dan mendukung terhadap riset tentang administrasi kepolisian. Dari konteks dapatnya dipergunakan teori modern dan kontemporer untuk riset terhadap sistem administrasi kepolisian, maka dapat dikatakan bahwa sistem administrasi kepolisian mengikuti perkembangan zaman dan kemajuan teknologi. Sampai pada titik ini, maka kita bisa melihat jati diri sistem administrasi kepolisian secara utuh. Dia unik dan spesial. Dia berbeda dengan sistem administrasi lembaga-lembaga lainnya.
Karena sistem administrasi kepolisian memiliki ciri dan karakter sebagai bagian dari sistem administrasi negara, model administrasi publik, dia lebih mementingkan efektivitas karena anggarannya berasal dari APBN. Dia merupakan perpaduan antara English style dan Continental style. Dia memerlukan kerjasama dan dukungan rakyat, tetapi dipersenjatai untuk menegakkan hukum terhadap rakyat. Dia adalah civilian police, bukan militer, bukan military police, bukan juga carabinieri. Dia memiliki sistem yang unik di mana sistem administrasi itu lebih luas daripada manajemen. Manajemen, baik manajemen operasional maupun manajemen pembinaan, itu adalah bagian dari sistem administrasi kepolisian. Sistem administrasi kepolisian adalah kuasi militer atau sistem administrasi yang dipengaruhi oleh sifat militeristik. Dan sistem administrasi kepolisian mengikuti perkembangan zaman dan kemajuan teknologi. Jadi dari slide saat ini para mahasiswa bisa melihat bahwa sistem administrasi kepolisian jelas berbeda dengan sistem administrasi lembaga lainnya. Sebagai tambahan, ini ada beberapa teori yang dapat dipakai oleh mahasiswa dalam penerapan sistem administrasi kepolisian, yang dapat dipelajari oleh mahasiswa sehingga mendukung implementasi sistem administrasi di lapangan. Ada integrasi English style dan Continental style. Ini ada konteks bahwa sistem administrasi kepolisian itu mengikuti perkembangan zaman dan kemajuan teknologi. Kemudian ada berbagai teori tentang pelayanan publik, tentang SOP, tentang tugas, wewenang dan fungsi kepolisian, tentang administrasi sistemik, tentang teori ilmu kepolisian, tentang teori birokrasi Max Weber. Ini bagian-bagian yang penting dalam penerapan sistem administrasi kepolisian di lapangan. Lainnya ada lagi tentang teori manajemen publik, teori New Public Management, teori pelayanan publik, teori kepemimpinan transformasional, teori responsivitas organisasi, teori organisasi itu sendiri, ada lagi teori keputusan dan sebagainya. Selanjutnya ada teori kepemimpinan. Teori kepemimpinan atau praktek kepemimpinan ini berubah dari zaman ke zaman, sampai kemudian kepada Kapolri sekarang. Beliau itu memajukan atau memunculkan satu pemikiran baru tentang kepemimpinan melayani, servant leadership. Nah, ini merupakan satu poin untuk dikaji lebih jauh bagi mahasiswa-mahasiswa, bagaimana itu servant leadership diimplementasikan. Ada lagi di sana teori komunikasi organisasi, ada teori motivasi, teori konflik dan negosiasi. Sebagai penutup, tentu dan saya yakin bahwa mahasiswa bertanya-tanya tentang apa isi dari lingkaran dengan tulisan sistem administrasi kepolisian. Nah, secara umum isinya adalah seperti tertuang pada slide saat ini. Ini adalah gambaran lengkap bagaimana sistem administrasi Polri itu di dalamnya.
Di sana di dalam administrasi itu ada organisasi, di dalam organisasi ada manajemen. Ya, manajemen kita sudah mengalami perubahan dari manajemen non profit, sekarang ada pengaruh manajemen profit. Kemudian manajemen itu tidak bisa beroperasional tanpa adanya kepemimpinan. Maka dalam manajemen ada kepemimpinan. Dalam kepemimpinan itu ada pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan itu ada hubungan antar manusia dan komunikasi. Di dalamnya lagi intinya dari semua itu adalah manusia dan mindset. Ini tentu tidak bisa disampaikan dalam waktu yang singkat. Karena itu ini dipecah-pecah dalam beberapa kali pertemuan ya. Tetapi dengan melihat skema di atas, diharapkan mahasiswa memiliki gambaran utuh tentang keseluruhan isi dari sistem administrasi kepolisian. Pembahasan tentang isi dari sistem administrasi Polri tersebut akan mahasiswa dapatkan dalam pembelajaran selanjutnya. Ini adalah bagian penutup. Saya ingatkan jangan lupa tugasnya seperti disampaikan pada slide 8 ya. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini menjadi ilmu dan amal yang bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa.